Ini sebuah pertanda besar di balik gejolak protes dari seluruh pelosok negeri. Setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan DPR, diikuti kebijakan pajak baru yang mencekik, protes pun pecah di berbagai daerah. Tanggal 13 Agustus 2025, kita menyaksikan demo pajak di Pati. Tanggal 16 Agustus 2025, para wakil rakyat terlihat bergembira dan berjoget dalam sidang tahunan MPR usai kenaikan tunjangan anggota DPR. Tanggal 25 Agustus, kita menyaksikan demo di depan gedung DPR yang menuntut pembubaran DPR. Dan besok, tanggal 28 Agustus, kita akan menyaksikan demo buruh besar-besaran di Jakarta. Apakah ini sebuah pertanda besar di balik gejolak protes dari seluruh pelosok negeri? Setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan DPR, diikuti kebijakan pajak baru yang mencekik, protes pun pecah di berbagai daerah. Di Pati, Jawa Tengah, ribuan massa turun ke jalan meneriakan warisan semangat Samin Surosentiko. Pajak ini penindasan. Di Jakarta, mahasiswa mengepung DPR dan menuntut pembubaran DPR. Di Surabaya dan Medan, buruh mengancam mogok nasional karena merasa diperas dari dua sisi, upah yang stagnan dan pajak yang naik. Di Makassar dan Papua, rakyat berkumpul menyuarakan hal yang sama. Negara hanya tahu meminta, tidak pernah memberi. Gelombang protes ini menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi. Rakyat dari berbagai latar belakang bersatu. Mereka yang biasanya berbeda kepentingan, kini satu suara menentang pajak semena-mena dan menolak tunjangan ugal-ugalan DPR di atas penderitaan rakyat. Joget di sidang tahunan MPR adalah simbol kehilangan nurani. Sejarah selalu mencatat simbol-simbol. Kadang bukan kebijakan tertulis yang memicu amarah, melainkan sebuah tindakan kecil yang dianggap melecehkan. Joget di sidang tahunan MPR mungkin bagi anggota DPR hanyalah hiburan semata, tetapi bagi rakyat, ini adalah lambang penghinaan. Pedagang kecil melihatnya sebagai ejekan, mereka dihantui tagihan pajak, sementara wakil mereka menari dengan gaji berlipat. Buruh melihatnya sebagai pelecehan, mereka berkeringat demi upah pas-pasan, sedangkan wakil mereka bergembira dengan tunjangan mewah. Petani menilainya sebagai tanda bahwa wakil mereka tidak lagi peduli. Tanah mereka kering, panen gagal, tapi DPR berjoget dengan tunjangan yang naik. Dalam sejarah Nusantara, ketika pemimpin terlalu larut dalam pesta pora, itu pertanda Wahyu ke Prabon sedang meninggalkan mereka. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga doa-doa kita semua terkabul. Ada 5 karma pemimpin serakah yang tidak amanah dan menindas rakyat dalam sudut pandang spiritual. Disinilah hukum karma bekerja. Apa yang ditanam pemimpin akan kembali kepada mereka, cepat atau lambat. Ada 5 lapisan karma yang sedang menunggu para wakil rakyat yang berjoget di atas luka dan penderitaan rakyat. Pertama, karma dunia, hilangnya wibawa dan kepercayaan. Dalam tradisi Jawa, ada istilah Wahyu ke Prabon. Pemimpin hanya kuat jika masih dipercaya rakyat. Begitu mereka lebih mementingkan kantong sendiri, wahyu itu akan pergi. Kini rakyat tidak lagi segan, mereka turun ke jalan, menulis sindiran di spanduk. Wibawa DPR runtuh, suara rakyat lebih dipercaya daripada suara wakil rakyat. Meski mereka masih berkuasa secara formal, secara moral mereka sudah jatuh. Inilah karma dunia, pemimpin kehilangan legitimasi meski masih duduk di kursi kepemimpinan. Kedua, karma spiritual, doa buruk rakyat yang tertindas. Bayangkan rakyat kecil yang membayar pajak sambil menangis, ibu-ibu yang bingung mencari uang sekolah anak, buruh yang lelah namun dipotong pajak. Semua doa itu meluncur ke langit tanpa penghalang. Doa buruk rakyat lebih tajam dari 1000 kebijakan, dan lambat laun doa ini akan kembali menghantam pelaku. Skandal mereka akan terbongkar, kesehatan mereka digerogoti penyakit aneh, kekuasaan mereka runtuh dengan cara yang memalukan. Kesombongan mereka hari ini bisa jadi adalah hari terakhir sebelum kejatuhan. Ketiga, karma keturunan, beban untuk anak cucu. Dalam keyakinan Nusantara, karma tidak selalu berhenti di diri pelaku. Kadang, ia turun ke keturunan.
Anak cucu pemimpin zalim sering lahir dengan beban berat, hidup dalam sakit-sakitan, usaha yang selalu gagal, nama keluarga dipermalukan di masyarakat. Ini adalah cara alam menyeimbangkan ketidakadilan. Tangis rakyat yang tak terbendung menjadi kutukan bagi keturunan mereka. Apa gunanya gaji besar dan tunjangan mewah jika akhirnya meninggalkan warisan kutukan bagi anak cucu? Keempat, karma alam. Negeri ini tidak lagi subur. Dalam ajaran Nusantara, ketika pemimpin makan berlebihan sementara rakyat kelaparan, tanah pun ikut murka. Tanda-tandanya sudah terlihat, panen gagal di beberapa wilayah, harga beras dan bahan pokok yang naik, bencana alam yang datang silih berganti. Kesuburan bumi Nusantara bisa sirna jika keadilan terus diinjak. Kelima, karma akhirat, pertanggungjawaban di alam akhirat. Dalam Islam, pemimpin adalah rohin, penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya. Gaji berlebih dan tunjangan yang diambil dari pajak zalim adalah gulul, harta yang haram. Karma akhirat adalah yang paling berat. Dunia mungkin bisa ditipu, rakyat mungkin bisa dibungkam, tapi di hadapan Tuhan, semua akan dihisap tanpa bisa mengelak. Demo di berbagai daerah hanyalah awal. Yang lebih berbahaya dari demo adalah hilangnya rasa percaya rakyat. Ketika rakyat tidak lagi percaya, maka legitimasi penguasa runtuh. Kata-kata DPR dan wakil rakyat dianggap sampah. Kebijakan pemerintah dianggap tidak sah. Rakyat mulai mencari pemimpin alternatif di luar lingkar kekuasaan. Inilah yang disebut oleh leluhur Nusantara sebagai cokro manggilingan, roda zaman yang berputar. Yang di atas terlalu rakus akhirnya jatuh, yang di bawah menderita akhirnya bangkit. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari awal hingga akhir kita sudah menyaksikan bagaimana rangkaian peristiwa ini bukan sekedar rentetan demo biasa, melainkan tanda zaman, tanda perubahan, dan tanda murkanya hati rakyat. Dari Pati hingga Jakarta, dari Surabaya hingga Papua, suara yang biasanya terpecah kini bersatu dalam satu teriakan yang sama. Ketidakadilan telah melampaui batas. Inilah pertanda bahwa sabar rakyat bukan tanpa ujung. Kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang disambut joget di sidang tahunan MPR hanyalah puncak dari gunung es. Sesungguhnya, rakyat sudah lama merasa diperas oleh kebijakan-kebijakan yang menekan, pajak yang mencekik, harga kebutuhan yang melambung, pekerjaan yang tidak sebanding dengan upah. Semua itu menumpuk menjadi bara dalam dada. Joget itu bagi para wakil rakyat mungkin hanya hiburan sesaat, namun bagi rakyat kecil, ia adalah pisau yang menusuk harga diri, sebuah simbol penghinaan. Sejarah Nusantara mencatat banyak keruntuhan dimulai bukan karena kebijakan besar, melainkan dari simbol kecil yang dianggap melecehkan martabat rakyat. Kita belajar dari sejarah leluhur bahwa ketika pemimpin kehilangan nurani, ketika mereka sibuk berpesta sementara rakyat berduka, maka wahyu ke Prabon, cahaya kepemimpinan ilahi akan pergi meninggalkan mereka. Pemimpin tanpa wahyu hanyalah penguasa tanpa wibawa. Ia mungkin masih duduk di kursi kekuasaan, namun hakikatnya ia sudah runtuh di mata rakyat dan di mata sejarah. Inilah hukum karma yang sedang bekerja. 5 karma pemimpin serakah sudah kita jabarkan. Runtuhnya wibawa, terkabulnya doa buruk rakyat, kutukan yang menimpa keturunan, murka alam, hingga akhirnya azab di akhirat. Semua itu bukan sekedar ancaman kosong, melainkan hukum alam yang berjalan tanpa bisa ditunda. Bila sebuah pohon terus diberi racun, maka akarnya akan mati, daunnya akan kering, dan akhirnya tumbang diterpa angin. Demikian pula kekuasaan yang tidak adil, cepat atau lambat, ia akan roboh. Rakyat kini sudah menunjukkan tanda-tanda bersatu. Mahasiswa, buruh, petani, pedagang kecil, hingga masyarakat adat menyuarakan hal yang sama. Persatuan seperti ini jarang terjadi dalam sejarah. Jika para pemimpin masih menutup mata, maka mereka sedang menggali kubur bagi diri sendiri. Sebab yang lebih berbahaya daripada demo adalah hilangnya kepercayaan rakyat. Tanpa kepercayaan, segala kebijakan adalah kosong. Tanpa kepercayaan, negara hanya tinggal nama tanpa jiwa. Namun, di balik semua gejolak ini, mari kita juga memandangnya sebagai kesempatan.
Gelombang protes bisa menjadi jalan untuk perbaikan. Sejarah selalu berulang dalam lingkaran cokro manggilingan, roda zaman yang terus berputar. Yang berkuasa dengan serakah pasti jatuh, dan yang tertindas dengan doa serta kesabaran akan bangkit. Inilah sunnatullah, hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa. Maka, sebagai penutup, mari kita serahkan segala keresahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa rakyat adalah senjata yang paling ampuh, lebih kuat dari bala tentara manapun. Mari kita panjatkan harapan agar negeri ini kembali dipimpin oleh orang-orang yang amanah, pemimpin yang mengerti arti penderitaan rakyat, dan pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai ladang pengabdian, bukan pesta kemewahan. Semoga doa kita yang tulus menjadi cahaya di tengah kegelapan. Semoga air mata rakyat menjadi saksi yang mengetuk pintu langit. Dan semoga tanah air yang kita cintai ini terbebas dari pemimpin zolim, digantikan dengan pemimpin yang berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.